Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddatun Naili Nikmah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita ke kesimpulan dan refleksi, di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengajar di kelas yaitu dengan metode teacher center atau semua berpusat pada guru. Selain itu, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berubah pikiran, yaitu murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Selain itu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Namun, semua itu berubah kembali ketika saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu pembelajaran seharusnya berpusat pada murid, agar anak sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Namun, semua itu juga berubah seiring berjalannya waktu dan seiring saya mempelajari modul 1.1, yaitu tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, setelah itu, apa yang dapat segera saya terapkan untuk menjadi keadaannya lebih baik? Yang dapat saya terapkan yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem Among dan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.